10. Belinda buru-buru menyelesaikan makannya dan menyusul Gio ke kamar. Ia mengatur napasnya yang memburu dengan dadanya yang bergemuruh. Belinda tidak mau Gio seenak hati memperlakukan dirinya kembali. Kali ini dirinya akan melawan. Bunyi suara air dari dalam kamar mandi mengindikasi bahwa suaminya itu sedang berada di dalamnya. Tanpa Belinda duga, dari arah balkon muncul Anjar yang membawa alat pengepelan. Belinda keheranan mendapati wanita tersebut berada di sana. "Siapa yang suruh kamu membersihkan kamar? Kamu nggak lihat Nira sedang tidur," tegur Belinda. "Oh, tadi Nyonya yang suruh. Nira juga anteng kok, nggak bangun dari tadi." Belinda menghembuskan napas kasar. Memang dia nggak bangun. Tapi bisa kan dilakukan nanti saat dia nggak ada di dalam kamar. Ini bayi loh. Kamu menyapu juga saat dia di dalam. Belinda melotot tidak percaya melihat sapu yang bersandar tidak jauh dari sana. Kekesalannya semakin menjadi karena keberadaan Anjar. Anjar menunduk tak berani bertatapan dengan Belinda yang tampak berbeda dari biasanya. "Maaf Mbak, lain kali saya tidak akan ulangi lagi." Ia segera berlalu dan tak lupa membawa sapu itu bersamanya. Belinda melirik keberadaan Nira yang bergerak dengan kedua tangan mengepal di samping tubuhnya. Belinda berusaha meredam emosi dan kegusaran hatinya. Ia tidak ingin apa yang ia rasakan berimbas kepada si bayi. Belinda membuka jendela dan pintu balkon saat bau cairan pembersih lantai masih tercium olehnya, kemudian merebahkan diri di ranjang. Belinda menggapai ponsel Gio dan memeriksa isinya. Tatapan kaget ia sematkan pada layar ponsel, dan kemudian berpindah pada pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Belinda kemudian mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula. "Ses. Bobo lagi ya, Dek," ujarnya seraya mengusap punggung Nira. Gio keluar dari kamar mandi dengan handuk bergantung rendah di seputar pinggulnya. Dengan berkacak pinggang menatap tajam ke arah Belinda yang tidur miring seraya mengusap tangan Nira yang tampaknya kini sudah bangun. "Kamu benar-benar tidak ingin pergi?" "Tidak. Tidak bisakah sekali saja kamu menurut?" tanya Gio seraya berdiri di depan lemari mencari baju santai. "Memangnya aku pernah membangkang?" "Pernah. Jelas itu dan aku memiliki bukti," kata Gio berbalik badan dan kembali berkacak pinggang. "Bukti apa? Kamu bahkan tidak pernah ada untukku. Keperluanmu dan pasanganmu di rumah juga selalu aku sediakan. Mana ada seorang istri yang melayani suami dan kekasih suaminya di dalam rumah dengan sukarela, kalau bukan aku?" Salah, bukan rumahnya tapi rumah suaminya." Belinda mengatakan semua itu dengan pandangannya yang melekat pada wajah Gio. "Sudah cukup aku menjadi wanita tak punya harga diri selama ini," tambahnya lagi. Hati Gio seperti terbentur batu besar mendengarkan setiap kata dari mulut Belinda yang diucapkan dengan lirih dan terkesan santai. Akan tetapi, dengan harga dirinya yang terlalu besar, ia membalikkan lagi badannya tak sanggup menatap kedua mata Belinda yang kini berkaca-kaca. Gio sengaja melepas handuknya dan berdiri polos memunggungi Belinda. Dengan santai memakai pakaiannya dengan berdiri bergeming menghadap lemari. "Nyatanya selama ini kamu tidak pernah mempergunakan uang belanja yang aku berikan. Kamu memberikan aku dan memberikan dia makan dari uang hasil keringatmu," ucap Gio yang sempat hampir menyebut kata kekasih dan menggantinya dengan dia. "Harga diri siapa yang terhina sekarang? Jelas aku sebagai kepala rumah tangga," tambah Gio seraya memakai kaos lapisan terakhir dari serangkaian ritual memakai baju. Lalu berbalik menghadap Belinda yang merona dan memalingkan wajah darinya. Gio tersenyum miring dan memutari ranjang menghampiri Belinda. "Kenapa sekarang kamu jadi mengungkit masalah itu?" tanya Gio lirih tak ingin mengagetkan Nira. "Kamu duluan yang mengungkit tentang bukti," jawab Belinda yang kini berdebar-debar hanya karena tangan Gio yang mencengkram pergelangan kaki kanannya. Belinda masih ingat dan sakit hati saat mengingat bagaimana Gio menyebutnya perempuan bodoh, karena hanya dia menerima ketidakadilan dari mereka selama ini.
Gio sangat tampan menggunakan pakaian apapun. Tidak salah, jika para karyawan sangat mengidolakan dirinya. Walaupun semua orang juga tahu bagaimana mulut mercon Gio jika sudah mengudara. Belinda salah satunya, hingga tawaran itu datang dan ancaman Gio serta perbuatan tidak terpuji yang dilakukannya. Namun, dengan bodohnya Belinda tetap memberikan ruang di hatinya untuk pria itu. Iya, tahu semuanya konyol, tetapi sekali lagi apakah ada yang salah dengan cinta? Baiklah, kenapa kamu tidak memakai uang yang aku berikan dan malah mengembalikannya? Karena aku mau bercerai. Ah, Belinda lantas meringis karena cengkeraman Gio yang mengetat pada pergelangan kakinya seiring balasannya. Sudah aku katakan, jangan ucapkan kata-kata itu, ucapnya dengan bibir menipis dan rahangnya yang mengeras. Wajah Gio tampak mengerikan saat ini, hingga membuat Belinda tanpa sadar menelan salivanya kasar. Selama ini Belinda belum pernah melihat sorot itu sangat mengintimidasi dan tidak membuat nyaman. Kamu yang meminta. Jika kamu bercerai dariku, Mama akan memisahkan Nira dari kamu. Coba saja, dan aku akan bunuh diri di depan kalian semuanya, kata Belinda dengan membalas menatap Gio tajam. Aku akan menghantui kalian seumur hidup. Kamu tahu arwah penasaran karena Bun Asteris hadiri, pasti akan bergentayangan di sekitar PMN-nya. Aku pastikan itu kalian akan tersiksa karena hantu perwujudanku. Jangan gila, desis Gio. Aku bisa saja gila demi anakku, Gio Zaron. Belinda lantas menegakkan tubuhnya duduk berhadapan dengan Gio di ranjang. Kamu dan kekasihmu mungkin sudah menghancurkan hati dan batinku sampai kebas serta mati rasa. Tapi, aku tidak akan tinggal diam. Siapapun berani menyentuh Nira, seujung kuku pun. Gio menatap kaget kepada Belinda, reaksi yang ditunjukkan istrinya tersebut sungguh di luar dugaannya. Kamu pikir aku orang bodoh yang akan membiarkan orang lain menyakiti Nira? Ujar Gio dengan tatapan tidak percaya kepada Belinda. Ia sakit hati melihat Belinda tampak berjuang sendirian dan menuduh dirinya lah yang jahat di sini. Semua bisa saja terjadi. Perkataanmu di rumah sakit sangat jelas. Kamu tidak menginginkan keberadaannya karena dia anak perempuan. Bukan berarti, aku akan menyakitinya. Aku bukan PMNH, Linda. Tapi, mungkin aku bisa jadi sejahat yang kamu pikirkan jika ada yang menyentuh Nira. Belinda mendengkus jengah. Kamu pikir aku bisa mempercayai pengkhianat? Siapa pengkhianat? Kamu tentu saja. Pengkhianat sumpah pernikahan. Kamu tahu kita dijodohkan dan tidak saling cinta. Balas Gio seraya melepaskan pergelangan kaki Belinda lantas berdiri dan memunggungi wanita itu. Mata Belinda menyipit sikap Gio yang memunggunginya kini. Ia artikan sebagai pengalihan dari pembahasan ini. Gio sesungguhnya tidak ingin melihat wajahnya. Ah iya, aku hampir saja lupa karena uang 200 juta yang diberikan Mama, bukan? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya dan akan mengembalikan semuanya setelah sidang perceraian kita selesai. Bibir Belinda seketika terbungkam oleh serangan lidah Gio dan pagutan bib asteris-asterisnya yang menuntut. Belinda yang mendapatkan serangan mendadak hingga oleng dan kembali terbaring menarik serta tubuh Gio yang kini menindihnya. Hal itu tentu sangat menguntungkan untuk Gio yang kini bisa dengan leluasa mengunci kedua percelangan tangan Belinda yang mencoba melawannya. Bibir Gio bergerak menggigit cuping telinga Belinda dan berbisik penuh ancaman. Sekali lagi kamu menyinggung tentang perceraian. Aku tidak peduli dengan hantumu yang bergentayangan. Dengan kedua tanganku ini, aku sendiri yang akan mematahkan le asteris-asteris dan menguburmu. Gio sedikit menurunkan tubuhnya dan bib asterisnya bergeser mencumbu le asteris Belinda yang refleks mendongak dan memberikan akses tak terbatas pada Gio. Desahan lolos dari bib asteris-asteris Belinda yang membengkak saat Gio menghisap dan meninggalkan beberapa tanda kepemilikan di sana.
Tangan Gio merambat naik dan membuka dua kancing daster Belinda dan menyusupkan telapak tangannya yang lebar. Mengekspos asteris Belinda merunduk kembali dan mengulum puncaknya. Belinda berusaha menggeliat melepaskan diri, tetapi tak berhasil juga. Tangan Gio tidak lagi mencengkram pergelangan tangannya, justru menjalin jari jemari mereka menjadi satu. Belinda tidak tahu lagi sudah berapa banyak tanda yang ditinggalkan oleh Gio, hingga ia merasakan isapan di asterisnya berhenti setelah terdengar suara cegukan dari Nira. Minggir, usir Belinda terhadap Gio yang mematung menelengkan kepalanya menatap ke arah Nira. Minggir mas. Nira cegukan itu. Gio yang tampaknya baru tersadar dengan apa yang telah ia perbuat, segera menyingkir dari atas tup asteris, Belinda dan duduk di tepi ranjang seraya mengusap wajahnya. Kamu nggak malu, dilihat anaknya kayak gitu. Gerutu Belinda yang merapikan kancing daster lantas meraih Nira, menyandarkan bayi itu di bahunya dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Susui dia, aku akan makan dulu. Gio bangkit tanpa menoleh ke arah Belinda, meraih ponselnya dan keluar dari kamar. Papamu sudah gila, nak, aneh banget. Pasti ada yang ditutup-tutupi, gumam Belinda seolah Nira akan paham dengan apa yang ia katakan. Dan untuk Tasya atau wanita lainnya, Mama akan pastikan tidak akan pernah bisa menyentuh dan menyakitimu. Walaupun nyawa Mama taruhannya. Lihat saja. Tasya segera memisahkan diri dari Sony di bandara. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Sampai jumpa besok di kantor Tuan Yoshimoda. Baiklah kalau begitu. Kamu naik apa? Biar aku antar sekalian. Oh, tidak perlu. Aku pakai taksi saja, rumah orang tuaku sedikit jauh. Tahu kan daerah elit di Tokyo? Sony tersenyum tipis dan mendekati sopir yang sudah disediakan. Kamu tahu bukan apa yang harus dilakukan? Tentu Tuan. Beberapa menit berikutnya mobil yang ditumpangi oleh Sony membuntuti taksi Tasya. Kerenyitan di dahinya muncul saat distrik elit terlewati dan kemudian taksi itu melewati jalan menanjak dan berhenti di depan sebuah rumah bangunan yang cukup modern tetapi sederhana. Segera mungkin mobil Sony meninggalkan tempat itu setelah berhasil mengabadikan beberapa gambar. Kumpulkan informasi tentang tempat ini ya. Saya mau secepatnya saja dapatkan. Tetapi ingat, kamu harus berhati-hati jangan sampai mereka curiga. Kita tidak akan mengambil resiko berurusan dengan mereka tanpa komando bos besar. Siap. Sementara itu di kediaman Augusto. Kapan kamu tiba? Tanya Jas Augusto, begitu melihat keberadaan Tasya di rumahnya. Baru saja tiba, Pak. Sampai kapan kami harus di sini? Kamu sudah dapatkan tambahan modal? Sudah ada, makanya Papa dan Mama harus segera kembali ke Indonesia secepatnya. Lalu, rumah ini bagaimana? Gimana maksudnya? Tasya hanya menyewa rumah ini untuk kalian. Jadi, sebaiknya segera berkemas besok sore, Papa dan Mama segera kembali. Tasya sudah urus semuanya. Lalu, bagaimana dengan barang-barang Mama? Tanya Dian yang tampak enggan meninggalkan rumah itu yang memiliki banyak barang kesayangannya. Tinggalkan semuanya. Tasya akan urus untuk menjual semuanya. Tidak bisa begitu. Mama membeli semuanya. Protes Dian. Semua yang Mama beli adalah hasil keringatku. Mama lupa, kalian sudah bangkrut dan aku yang menopang perekonomian kalian. Tinggalkan semua sampah ini. Aku yang akan mengurusnya. Aku tidak punya banyak waktu, besok lusa harus kembali. Jaga bicaramu, Tasya. Kamu tidak bisa memperlakukan barang Mama seenaknya seperti itu. Hargai milik orang lain. Tegur Dian. Tasya mendengkus jengah dan memutar kedua bola matanya malas. Mama bisa membelinya nanti di Indonesia, Ma. Barang di sana juga tidak kalah bagus. Dan, soal menghargai milik orang lain, apa kalian sudah lupa? Bahwa kalian yang mengajari Tasya bagaimana memanfaatkan milik orang lain.
Tasya meninggalkan keduanya dan masuk ke kamarnya. Menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Sungguh hari yang melelahkan dirinya lahir dan batin. Ia sudah lelah berpura-pura di depan Gio. Cinta di hatinya tumbuh semakin besar kepada pria itu karena kebersamaan mereka. Melepaskan pria itu setelah mendapatkan miliknya membuat Tasya kini gamang. Sedikit lagi, jika Gio setuju dengan lokasi pembangunan pabrik yang baru itu, maka keluarga Tasya kembali pada kehidupan mereka yang dulu. Tasya menggeram seraya menelungkup saat kembali mengingat bagaimana cantiknya Belinda dan keberadaan putri kecilnya di rumah orang tua Gio. Brand Asterisek, bagaimana bisa wanita itu bisa semandiri itu? Gumam Tasya seraya merapikan anak rambut yang menghalangi pandangannya ke arah cermin duduk di atas nakas. Masih juga cantikan aku. Buktinya tubuhku yang selama ini ada dalam pelukan Gio. Linda hanyalah pajangan dalam pernikahan konyol itu. Tetapi aku, Tasya Agusto, akan tetap menjadi ratu di hati Gio Zaron. Keluarga Agusto dan Zaron bersatu dengan dukungan penuh klan Handari. Bayangkan berapa banyak yang akan kamu miliki, Tasya. 7 turunanmu, harta itu tidak juga akan habis, katanya pada pantulan wajahnya sendiri di cermin seraya menekan permukaan cermin itu dengan telunjuknya. Tasya membalik badan telentang menatap langit-langit kamar. Ah, sebentar lagi Gio. Setelah aku menyingkirkan istri dan anak sialmu itu, kamu dan seluruh milikmu akan menjadi milikku. Hanya milikku. Senyum penuh tatapan sengit terpari di wajah cantiknya, penuh dengan rencana jahat untuk keluarga kecil Gio Zaron. Teringat sesuatu lantas Tasya terduduk dan meraih ponselnya meneliti pesan. Rahangnya mengetat saat tidak mendapati balasan dari Gio dan juga Belinda. Gio sama sekali tidak menanyakan keadaan atau keberadaannya. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan pria itu. Kebencian Tasya semakin memuncak. Tasya, tumben tidak menanyakan keadaanku. Terlalu sibuk dengan istrimu ya? 10 menit Tasya menunggu dan tidak juga mendapatkan jawaban dari Gio. Kembali ia melihat pesan yang sudah ia kirimkan kepada Belinda dan tidak mendapatkan tanggapan dari wanita itu. Tasya mengirimi wanita itu pesan kembali. Tasya, jangan merasa hebat karena ada Gio bersamamu. Aku akan menghancurkan dirimu dan juga anak sialanmu itu. Gio membenci anak perempuanmu, kamu tahu. Dia berbaik hati supaya harta kakeknya tidak jatuh ke tanganmu. Tasya menunggu balasan dari kedua orang itu sampai dadanya bergemuruh menahan amarah yang semakin memuncak, dan membuat dirinya gerah hingga pening menyerang kepalanya. Namun yang ia tunggu-tunggu tak kunjung tiba. Brand Asterisek, bisa-bisanya dia tidak membalas pesanku. Jangan-jangan dia takut dengan ancamanku. Gumamnya sendirian. Tasya mengangguk sendirian, bangkit menyibak tirai pada jendela, dan menatap tajam pada pemandangan taman samping rumah. Ia pasti begitu, saking takutnya dia jadi tidak berani membalas. Aku yakin sekali Linda juga tidak akan berani untuk mengadu. Mana mungkin Gio akan percaya begitu saja dengan apa yang dirinya katakan. Gio tidak pernah mencintai Belinda Amania. Wanita itu sama mata duitan denganku. Tapi jelas Tasya yang cantik lebih berharga daripada kerikil sungai seperti Linda. Dasar murahan, menjerat kaki Gio dengan berkedok perjodohan. Omong kosong. Bodohnya Sarhan menuruti semua perkataan mertuanya. Dasar tua bangka. Begitu aku selesaikan cucu menantu dan buyutmu, giliranmu juga akan tiba. Cih, sungguh merepotkan. Setelah ia puas berkata sendirian, Tasya segera membersihkan diri, karena waktu makan malam akan segera tiba. Setelah membersihkan dirinya, Tasya lantas makan malam bersama dengan kedua orang tuanya. Mama akan temui sepupumu dulu sebelum ke rumah yang sudah kamu sediakan. Kenapa? Tanya Tasya yang kemudian menghentikan suapan ke mulutnya dan menatap mamanya. Dian mendesah dalam. Kamu tahu Vini beberapa hari yang lalu melahirkan dan anaknya sampai saat ini berada di dalam unit intensif. Apa yang terjadi? Anaknya mengidap kelainan jantung.
Mama tidak yakin bocah itu akan mendapatkan donor jantung dalam waktu dekat. Kamu tahu antriannya sangat panjang. Tasya menatap mamanya penuh dengan keterkejutan. Sejurus kemudian senyum di wajahnya melebar. Mungkin Tasya bisa membantu. Dian menatap Tasya dengan tatapan tidak percaya, tetapi matanya penuh dengan binar keceriaan. Sungguh? Bagaimana caranya? Tasya menatap papanya dengan penuh keseriusan. Tasya akan mengurusnya dulu bersama dengan papa nanti, ya. Bukan begitu papa. Tentu saja, jika memang kamu punya ide brilian. Papa setuju dan akan mendukungmu untuk membantu sepupumu itu, jawab Jas seraya menatap anaknya dengan penuh tanda tanya. Jas sungguh tidak tahu menahu apa yang direncanakan oleh putrinya itu. Namun, ia akan mendukung asalkan putrinya itu bahagia dan bisa membantu sesamanya. Apa rencanamu? Tanya Jas yang sudah menyusul Tasya yang sedang duduk di depan laptop di kamarnya. Nanti papa juga akan tahu. Kita akan merundingkan semuanya di Indonesia. Tasya butuh papa menghubungi koneksi lama papa. Apa? Tanya Jas kaget dengan raut wajah tidak percaya kepada putrinya itu. Tidak bisa Tasya. Papa ingin berhenti dari dunia itu dan memulai semuanya dengan yang baru. Termasuk dengan dirimu juga. Tasya menatap papanya dengan tajam. Ingat, Pa. Tadi, Papa sudah setuju dengan semua yang akan Tasya lakukan. Jangan ingkari perkataan Papa di meja makan tadi. Jas mendesah dan memijit pangkal hidungnya, dengan keresahan yang mulai merasuk ke hatinya. Iya, tapi... Tidak ada tapi. Sekarang lebih baik Papa istirahat saja. Tasya banyak pekerjaan. Jas tidak ingin memperpanjang masalah dengan Tasya dan memilih meninggalkan putrinya tersebut. Tasya lantas menghubungi seseorang. Bagaimana, sudah kamu kirimkan video itu? Sudah, tapi kali ini tidak ada tanggapan dari Belinda dan Pak Gio juga tampak biasa saja, jawab seseorang dari seberang sana. Benarkah? Aneh sekali. Dia juga sama sekali belum menghubungi menanyakan kabarku. Kamu tidak harus menggunakan suara palsu untuk berbicara denganku. Ingat, aku adalah anonimus dan itu juga berlaku kepadamu. Tasya mendesah kecewa. Baiklah, mungkin saja kita bisa berteman. Tidak ada waktu berteman dengan manusia sepertimu. Jangan kurang ajar. Herdikan Tasya dibalas dengan putusnya sambungan telepon tersebut.